Di liburan musim radang, mereka semua pergi ke kolam renang. Namun, para lelaki kelas D menyusun rencana untuk mengintip wanita di kelasnya. Nah, di sini sebagian ceritanya hanya perkenalan siswa, jadi skip aja. Karena percuma gue ngomong juga, males kepanjangan. Tiba-tiba di halte bus, trio wek-wek datang bilang kesiangan. Namun Sakura terpercaya dan menanyakan kenapa mereka datang dari arah kolam renang. Mereka bertiga pun mengeles dan semuanya berangkat ke kolam pancing. Trio wek-wek menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara. Di perjalanan mereka bertemu kelas B. Lalu di ruang ganti Horikita bertanya kepada Ichinose, kenapa toketnya bisa sebesar itu? Mungkin karena iri dia pun menanyakannya. Kushida bertanya pada Sakura, kenapa ia mau ke kolam renang? Dan Sakura menjawab, karena Ayano yang mengajaknya. Dan membuat semua orang berpikir bahwa Sakura menyukai Ayano. Di markas pusat, sang komandan Sotokoya sedang melihat situasi di tempat tinggi yang menjadi markas pusat mereka dan memberikan perintah pada pasukannya bahwa operasi Gairah Muda dimulai sekarang. Batas waktu sampai target meninggalkan kolam renang dan pulang. Nah, di sini semua kelas D memamerkan tubuhnya dengan pakaian renang yang membuat para lelaki kegirangan. Namun, Kushida yang sadar bahwa Yamauchi tidak ada, ia pun berniat mencarinya. Namun, dua wek-wek menghentikan dan bilang mungkin ia di toilet dan mengajak mereka semua untuk bermain voli. Namun, ternyata Yamauchi sedang memasang kamera di ruang ganti baju wanita dan menemui beberapa masalah yang membuat toilet wanita pun menjadi antri. Sang komandan menelpon Argostu yang di ruang ganti dan memberinya semangat agar tidak gagal. Kushida yang khawatir karena Yama tidak keluar ingin mencarinya, namun Ike menghentikannya dan memberi isyarat kepada Sudo. Lalu tiba-tiba Yama datang dan Ike pura-pura sakit perut lalu pergi. Tiba-tiba sang komandan melihat kelas C ingin ke toilet dan memberikan sinyal ke Sudo untuk menahan mereka semua di pintu toilet, yang membuat semua orang gaduh di pintu toilet dan membuat ketua OSIS melompat dari atas melerai pertikaian kelas C dan kelas A. Di tempat voli, Horikita menyindir Ayano karena tidak serius dalam bermain voli. Ayano menjawab karena ia karena ia orang yang payah dalam berolahraga. Tapi Horikita tidak percaya karena ia sudah melihat kemampuan Ayano dengan mata sendiri yang menghindar dari pukulan kakaknya dan mempunyai badan yang bagus yang membuatnya atletis. Ayano menyindir, kau ini yang membenci kekalahan ya? Horikita menjawab tidak juga. Lalu Ayano membalasnya, game memang membosankan jika tidak punya motivasi. Di ruang ganti, Ike pun terjebak di ruangan itu karena pertikaian mereka semua memanas. Lalu sang komandan memberi sinyal agar Ayano membantu Ike. Ayano lalu meminta bantuan Horikita untuk berpuisi dan menyatakan tantangan yang menarik semua orang ke tempatnya dan membuat semua orang terkesan. Ike pun bisa keluar dengan selamat.
Di sore hari kita mengambil kartu memori kamera itu yang disimpan di ruang ganti. Nah, ternyata ini semua telah direncanakan oleh si Ayano sebelumnya. Ia meminta bantuan hari kita untuk mengambil kartu memori itu. Makanya hari kita mau ikut ke kolam renang meskipun enggan, yang membuat para lelaki berusaha tanpa hasil dan mereka semua pun pulang. Lalu sedikit demi sedikit hari kita pun menjadi berubah dan memikirkan tentang pertemanan.